semuanya, bertemu kembali lagi dengan Pak Guru dalam video pembelajaran informatika. Kali ini Pak Guru akan kembali lagi membawa materi lanjutan dari materi sebelumnya untuk kelas 7. Nah, materi kita kali ini berbicara tentang perangkat lunak. Ya, masih ingat materi yang lalu? Baik, materi yang lalu kita sudah bicara tentang perangkat keras. Nah, untuk itu mari kita lihat lagi peta konsepnya supaya kita bisa mengingat kembali materi yang lalu. Nah, peta konsepnya seperti ini ya. Jadi sekarang kita akan bicara tentang atau kita akan membahas tentang perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu sendiri terdiri dari dua hal, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Baik, selanjutnya mari kita lihat dulu apa itu perangkat lunak. Perangkat lunak itu merupakan bagian dari sistem komputer yang digunakan untuk melakukan fungsi dari perangkat keras. Ya, ingat baik-baik ya. Perangkat lunak merupakan bagian dari sistem komputer yang digunakan untuk melakukan fungsi dari perangkat keras. Jadi seperti apa itu? Nah, nanti Pak Guru akan jelaskan. Yang berikutnya, perangkat lunak tidak terlihat secara fisik, tetapi perangkat lunak menjadi penghubung antara manusia sebagai pengguna perangkat dengan perangkat keras yang digunakan. Jika kalian menggunakan komputer, kalian hanya bisa melihat perangkat lunak itu. Misalnya ketika membuka sebuah sistem operasi komputer, contohnya Microsoft Windows ya. Nah, kalian tidak bisa menyentuhnya, hanya bisa melihatnya, bagaimana mengoperasikannya, ya mulai ketika kalian mengetik tombol start atau double klik pada icon yang ada ya untuk aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer atau laptop. Nah, itu yang tadi dikatakan bahwa perangkat lunak tidak terlihat secara fisik, dalam arti kalian tidak bisa menyentuhnya, tetapi hanya bisa melihatnya. Nah, ini perangkat lunak inilah yang menghubungkan antara pengguna ya, kita yang menggunakan, dan perangkat keras yang digunakan, yaitu dalam hal ini adalah komputer atau laptop atau perangkat yang lainnya. Selanjutnya, perangkat lunak dibagi dua, yaitu perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Mari kita lihat bagaimana perangkat lunak sistem operasi itu. Nah, fungsinya dari perangkat lunak sistem operasi ya, itu yang pertama melakukan manajemen atau mengelola atau mengatur perangkat keras. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua itu sebagai wadah untuk melakukan proses penyimpanan setiap aplikasi yang digunakan ya. Kemudian yang ketiga itu mengontrol kinerja aplikasi yang digunakan ya. Jadi itu ya tiga fungsi dari sistem operasi ya. Nah, kita lihat contoh sistem operasi pada komputer. Nah, kalau kalian melihat logo seperti yang Pak Guru tampilkan ini pasti tidak asing lagi ya. Nah, ini adalah contoh dari sistem operasi Windows. Nah, contoh yang lainnya itu adalah Linux ya. Nah, kalian bisa perhatikan ini simbolnya atau logonya itu gambar seekor penguin ya. Nah, ini adalah simbol atau logo dari sistem operasi Linux. Nah, selanjutnya, nah ini gambar wajah yang seperti saling berhadapan. Ya, nah ini adalah sistem operasi macOS. Nah, itu tadi adalah contoh sistem operasi yang umum digunakan ya, yang paling banyak digunakan oleh pengguna saat ini. Masih banyak sistem operasi yang lainnya. Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh sistem operasi pada smartphone. Nah, kalau kalian lihat simbol seperti ini pasti sudah kenal ya. Nah, ini adalah sistem operasi Android ya. Jadi sekarang paling banyak digunakan adalah sistem operasi Android ini di smartphone kalian, yaitu adalah sistem operasi Android ya. Nah, selanjutnya sistem operasi iOS ya. Nah, ini sistem operasi yang kedua yang banyak digunakan juga ya. Selanjutnya kita lihat contoh aplikasi pada komputer ya. Nah, kalian bisa melihat seperti ini aplikasi Office ya. Nah, ini buatan dari Microsoft
yang mengeluarkan sistem operasi Windows juga ya. Nah ini kalau kalian perhatikan simbol atau logo-logo ini sudah tidak asing lagi ya. Ini paling banyak digunakan saat ini. Nah selanjutnya kita lihat sistem operasi untuk membuat video ya. Misalnya ini ada yang namanya Windows Movie Maker ya. Kemudian ada lagi yang aplikasi iMovie ya untuk di Mac atau di iPhone ya. Kemudian ada lagi OpenShot, ini untuk di sistem operasi Linux ya. Ini sama ya, ketiga contoh ini itu adalah contoh untuk aplikasi komputer pada masing-masing sistem operasi yang berbeda. Selanjutnya aplikasi pada smartphone ya. Kita lihat contohnya seperti ini. Ini bagi kalian sudah tidak asing lagi ya. Pasti tahu ini yang simbolnya F ini adalah Facebook, kemudian ada Instagram, kemudian ada WhatsApp ya untuk komunikasi, ada Twitter, kemudian ada YouTube ya. Ini sudah tidak asing buat kalian dan ini paling banyak digunakan saat ini ya. Itu adalah contoh-contoh aplikasi pada smartphone. Nah, demikian informasi atau sedikit pembahasan yang Pak Guru sampaikan untuk kalian bisa pahami. Dan di akhir video pembelajaran ini Pak Guru akan memberikan tugas ya. Nah silakan nanti kalian cari sumber informasinya dari internet ya. Nah, kemudian kalian jawab 3 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apa saja 3 fungsi dari sistem operasi? Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa masing-masing tokoh atau pendiri atau penemu dari sistem operasi Windows, kemudian sistem operasi Linux, kemudian sistem operasi macOS ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebutkan 4 perangkat lunak aplikasi selain contoh yang sudah disebutkan dalam video pembelajaran ini ya. Itu tugas yang kalian harus kerjakan ya. Seperti biasa, link Google Form akan Pak Guru sertakan di deskripsi dari video ini. Tinggal kalian klik linknya, kemudian nanti kalian akan dibukakan halaman Google Formnya untuk mengisi jawaban dari ketiga pertanyaan ini. Baik, terima kasih atas perhatian kalian dan kita akan ketemu lagi pada video pembelajaran yang akan datang.